Kau mau tanya efektivitas iklan Shopee sekarang paling efektif di mana ya kok? Iklan pencarian kah? Iklan produk serupa kah? Iklan produk otomatis? Menurut kau yang mana? Soalnya sekarang di pencarian dan produk serupa kayak berat banget deh. Menurut kalian iklan Shopee yang mana yang menurut kalian paling efektif? Gue tahu banget setiap seller punya preferensinya masing-masing dan juga setiap seller punya datanya masing-masing paling bagus di metode iklan yang mana. Coba kalian tulis di kolom komentar dulu sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini. Jadi kalian pause dulu, kalian komen, kalian itu pakai metode iklan yang mana. Oke, sudah. Gue yakin teman-teman semua seller di sini punya jawaban yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap seller itu punya kategori produk jualan yang berbeda-beda, algoritma yang berbeda-beda, jenis promotion yang berbeda-beda, dan SEO yang berbeda-beda. Sehingga semua parameter tersebut menjadi satu kesatuan yang ngebuat iklan kalian itu berbeda dengan seller-seller lain. Karena di Shopee ada iklan pencarian, iklan serupa, dan iklan produk otomatis. Kalau misalnya iklan toko gue nggak masukin ya, dan sekarang ada yang baru namanya iklan live Shopee, tapi masih seller-seller tertentu aja. So, gue akan mencoba membahas lebih detail mengenai iklan-iklan tersebut, perbedaannya kayak gimana, dan cara efektif itu gimana, oke? Sebelum itu, gue minta teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Bukan Rio Gandhi kalau tidak menjawab keluh kesah kalian, oke? Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Plus and minus. Iklan pencarian akan sangat berpengaruh baik produk baru dan juga yang sudah ada ulasan. Tergantung kata kunci dan bit yang kalian pasang di masing-masing produk dan kata kunci. Iklan serupa akan sangat efektif apabila teman-teman mempunyai harga murah di produk tersebut atau memiliki produk kalian sendiri dengan market demand yang cukup tinggi. Yang ketiga, iklan otomatis akan sangat efektif apabila teman-teman sudah bingung mengenai kata kunci dan mencoba untuk mendatangkan traffic tambahan karena sistem Shopee yang akan membantu men-setup iklan kamu. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Bisa efektif semua, bisa efektif salah satu atau duanya, yang ketiga bisa tidak efektif tiga-tiganya. Semua kembali pada settingan harga promo, harga kamu, performance, produk, dan toko kalian. Itulah yang membuat setiap produk berbeda-beda respon. Kalau misalnya kalian tanya gua, kok paling bagus iklan yang mana? Jujur semuanya gue bisa bilang bagus. Karena ada produk yang tiga-tiganya bagus, dari pencarian serupa dan otomatis, ada yang pencarian aja, ada yang serupanya aja, ada yang otomatis aja. Jadi bener-bener beda-beda banget. Makanya gue suka banget untuk mengotak-atik iklan. Dalam satu toko aja, gue ketika otak-atik iklan, itu bisa memakan waktu minimal banget 3 jam. Dengan catatan produk yang diiklanin sedikit. Kalau iklannya produknya banyak, itu bisa 5 jam. Bahkan bisa lebih sih. Menjadi keseruan tersendiri bagi gue kalau untuk mengotak-atik hal tersebut. Cuman gue tahu banget untuk para seller yang tidak mempunyai waktu, atau mungkin tidak mengerti, atau pusing untuk membaca data, pasti kayak males banget untuk otak-atik. Ya cuman karena gue demen hal-hal seperti ini, jadinya ya gue suka aja, enjoy aja. Gue malah demen mendapatkan algoritma baru, gue demen cari-cari hit-hit cheat-nya kayak gimana tanpa kecurangan. Maksudnya gue mencari cheat ketika ngelakuin iklan tuh yang paling efektif tuh gimana tanpa melakukan kecurangan kayak gitu teman-teman. Jadi ini menurut gue menjadi keseruan tersendiri. Jadi buat teman di sini kalau misalnya mau mencoba iklan, gue bisa bilang semuanya bagus teman-teman. Nggak mungkin Shopee menyediakan fitur kalau fiturnya nggak bagus atau nggak berjalan, teman-teman. Pada dasarnya mereka juga punya data. Kalau misalnya datanya tersebut ternyata dari respon fiturnya kurang bagus, pasti nggak dilanjutkan fiturnya, kayak gitu. Jadi, di testing-testing aja kalian paling bagus tuh yang mana. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kamu ya semuanya oke kok. Iklan ala Rio Gandhi. Kalau yang udah-udah, biasanya iklan pencarian itu lebih kuat. Overall, gue lebih banyak menggunakan iklan pencarian daripada serupa atau otomatis. Karena menurut gue lebih ngehit aja. Dan customer lebih sering mencari berdasarkan keywords. Jadi bisa dibilang, kan tadi gue sempat jelaskan gue pakai tiga-tiganya. Tapi gue lebih dominan di iklan pencarian. Berarti gue adalah di kubu iklan pencarian, teman-teman. Karena menurut gue, iklan kata kunci yang pakai keywords itu lebih powerful. Lebih ngehit aja menurut gue. Tapi bukan berarti gue bener-bener semua produk gue itu semuanya pakai iklan pencarian, enggak juga. Ada yang serupa, ada yang otomatis, ada yang tiga-tiganya, atau mungkin pencarian atau serupa aja, atau pencarian dengan otomatis aja. Tapi paling dominan
gue selalu pencarian. Dan bahkan ketika gue memulai untuk mengiklankan satu produk, biasanya gue memulai dengan iklan pencarian terlebih dahulu. Bisa dibilang gue 60% atau mungkin 70% pencarian, 30% serupa, dan 10% otomatis. Tapi bisa juga pencarian bisa jadi 70%. Tapi biasa kalau toko omset yang sudah besar, yang sudah tidak peduli soal budget iklan, biasa sih gue bisa hajar tiga-tiganya. Kembali lagi terhadap respon dari iklan tersebut kayak gimana. Kalau boncos udah pasti nonaktif, sementara sampai dapat analisis yang tepat. Oke, jadi menurut gue pribadi, ya menyenangkan ya teman-teman ya, ketika kita mengotak-atik satu produk dengan kata kunci yang berbeda-beda, itu suatu kesenangan tersendiri. Jadi menurut gua kalau misalnya teman-teman mau memulai untuk ngelakuin iklan, kalian nggak harus ikutin gua. Gua udah bilang di sini gua sifatnya hanya sharing. Gua bukanlah dewa teman-teman ya, yang gua ngomong apa pasti bener, nggak juga. Ini semua kan berdasarkan pengalaman gua. Gua juga jualan, gua juga seller, dan gua juga menghandle toko-toko klien gua. Jadi ya gua cuma mencoba untuk menyampaikan lah kira-kira tips and trick buat teman-teman semua di sini biar kalian nggak kebingungan. Objektif standar. Objektif standar untuk teman-teman seller sudah pasti lihat dari efektivitas iklan dan ACOS. Simpelnya efektivitas iklan adalah seberapa efektif iklan tersebut. Semakin tinggi, maka semakin baik. Kalau ACOS semakin rendah, maka semakin bagus. Kurang lebih ACOS itu seperti apa? Ya, ACOS itu seperti berapa persen biaya yang diambil dari profit kamu. Sebagai contoh, di sini ACOS-nya 5,27%. Anggap aja kasarnya ya 5 atau 6% lah ya. Berarti margin gue diambil 5,27% atau mungkin gue genapin 6%. Kalau margin produknya 20%, maka diambil 5,27% untuk iklan, sisanya ya profit kamu. Jadi 20% profit kamu dikurang 5,27% mendapatkan profit sebesar 14,73%. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih kalau kasarnya lah ya, efektivitas iklan yang tinggi, itu responnya akan semakin bagus. Berarti biayanya rendah banget dan bener-bener works banget iklan kamu. Tapi kalau ACOS-nya yang rendah, maka ya kalian untuk biaya iklan cuman sekian persen untuk mengambil dari profit kamu. Kayak tadi aja, 5,27% ACOS, berarti kita dari 5,27 ngambil persentase profit kamu. Kayak gitulah kurang lebih ya. Semoga kalian ngerti ya. Objektif kan ada banyak ya. Kalau di Meta Ads ada sebanyak ini. Ada awareness, ada consideration, ada conversion. Nah, ini ada banyak sekali. Cuman kalau di Shopee kan lebih simpel. Kita cuman ada iklan pencarian serupa dan otomatis. Ditambah lagi ada iklan toko. Nah, jadi semua tergantung kepada kalian. Ini justru menurut gue lebih simpel. Kalau misalnya kalian pernah iklan di Meta atau iklan di Facebook, itu lebih kompleks, teman-teman. Atau mungkin kalau kalian iklan di TikTok Shop, itu lebih kompleks. Kalau di Shopee, menurut gue jauh lebih easy lah. Karena kita tinggal pakai kata kunci aja, tinggal optimize, tinggal analisa untuk produknya, performance, grafik, dan sebagainya untuk mendapatkan respon yang positif. Jadi menurut gue, Shopee lebih mudah lah. Jadi ya well, hajar aja, testing-testing nggak masalah lah, kan tujuannya baik. Tergantung objektif kalian juga nanti apa ya, kan tadi ada banyak. Bisa untuk awareness, untuk sales, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa gue sampaikan ke teman-teman mengenai iklan di Shopee. Ya, di tahun 2024 ini, menurut gue ini sesuatu yang menyenangkan banget. Silahkan nonton video-video gue yang lain, karena gue udah banyak ngebahas mengenai tips and trick soal jualan online di tahun 2024. Bahkan gue juga udah men-trial video-video di mana gue membuat toko baru di TikTok Shop. Itu responnya gimana, itu kalian juga cek. Bener-bener di tahun ini, di Januari 2024, gue bener-bener mengeksplor banyak hal, teman-teman. Mungkin video ini akan di-upload di awal Februari. Jadi, silahkan kalian nonton video-video gue yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rio Gandhi. Jangan lupa nyalakan notifikasi. Biar, kenapa? Biar kalau gue upload video, kalian nggak ketinggalan, teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen jadi konsul klien gue, atau pengen beli kelas offline gue, atau mungkin memakai jasa-jasa konsultan gue, atau jasa pertemuan face-to-face atau online meeting, bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Itu khusus untuk nomor menanyakan perihal jasa-jasa konsultan Rio Gandhi. Thank you guys sudah menonton video ini. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.